Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara PPDB online Sekolah Menengah Pertama tahun 2020. Yang pertama yaitu persyaratan PPDB, di mana siswa telah lulus SD, MI atau sederajat memiliki ijazah dan kelulusan. Kemudian memiliki nilai rapot 5 semester yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Untuk kelas 6-nya cuma semester 1. Di mana mapel yang tercakup dalamnya yaitu PAI, PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Seni Budaya, PJOK, dan Bahasa Jawa. Kemudian ditambah dengan nilai prestasi bagi yang memiliki prestasi kejuaraan. Sebelum kita mendaftar, kita harus tahu daya tampung atau kuota sekolah yang akan kita tuju. Di mana ada 4 jalur pendaftaran. Yang pertama, jalur zonasi minimal 60%, kemudian yang kedua jalur afirmasi atau KKM. Kuotanya yaitu 15% dari kuota minimal. Kemudian jalur perpindahan orang tua yaitu maksimal 5% dari kuota. Kemudian jalur prestasi yaitu 20% dari kuota. Konversi piagam. Sebelum kita daftar, kita wajib mengkonversi piagam dahulu kepada siswa yang memiliki piagam kejuaraan. Bagi siswa yang memiliki piagam kejuaraan, seharusnya mengkonversikan piagam tersebut ke Dinas Pendidikan wilayah zonasi. Karena piagam nanti bisa untuk menambah nilai. Jalur zonasi minimal 60% dari kuota untuk jalur zonasi. Dimana kalau jalur zonasi kita daftarnya langsung aja lewat link PPDB online. Kalau di Sragen, kalau kita ingin daftar ke Sragen yaitu link ppdb.sragenkap.go.id. Tidak usah pakai berkas dulu, untuk berkas dibawa saat daftar ulang. Dikatakan zonasi itu apabila memenuhi salah satu syarat di bawah ini. Yang pertama, memiliki kartu keluarga dalam wilayah zonasi. Yang kedua, asal SD yang berada di wilayah kabupaten zonasi. Walaupun kakaknya di luar zonasi, asalkan asal SD-nya berada di dalam zonasi itu termasuk jalur zonasi. Kemudian pengisian form online ketika kita daftar di PPDB online. Yang pertama itu ada nomor peserta, biasanya akan terbuat oleh sistem secara otomatis. Kemudian kita inputkan NISN. Ketika sudah inputkan NISN secara otomatis data bagian data, terutama nilai akademik akan muncul secara otomatis karena sudah berada dalam database kabupaten. Tinggal kita klik asal daerah dalam kota, yaitu zonasi. Kemudian ada 4 pilihan sekolahan, di mana pilihan pertama dan kedua itu adalah SMP negeri, di mana pilihan pertama itu adalah SMP yang untuk kita daftari. Kemudian pilihan 3 dan 4 itu adalah SMP swasta yang mengikuti PPDB online. Selanjutnya form tadi setelah terisi, kita bisa simpan untuk langkah yang selanjutnya. Kemudian jalur afirmasi atau KKM minimal 15% dari kuota. Cara mendaftarnya yaitu secara manual langsung menuju ke SMP negeri yang diinginkan. Ini diperuntukkan yaitu bagi siswa yang zonasi dan memiliki kartu kurang mampu. Cara daftarnya langsung saja bawa berkas yaitu KK, NISN, rapot, kemudian surat keterangan kurang mampu. Surat keterangan kurang mampu ini bisa berupa kartu yang dikeluarkan oleh daerah setempat atau pemerintahan pusat. Biasanya contohnya kalau Sragen yaitu Sintawati, Melati, dan lain sebagainya. Kemudian data akan diinput oleh panitia PPDB sekolah. Kemudian jalur prestasi 20% dari kuota. Jalur prestasi ini diperuntukkan bagi siswa tanpa memandang zonasi wilayah. Jadi jalur prestasi ini bisa didaftar oleh siswa
dalam zona maupun di luar zona. Bagi siswa yang berada di dalam zona, langsung saja masuk ke link PPDB. Tapi bagi siswa yang di luar zona, menggunakan jalur prestasi bisa, kemudian berkas dibawa ke SMP pilihan pertama, jadi SMP yang didaftar pilihan pertama. Berkas yang dibawa apa? KK, NISN, kemudian rapor. Selanjutnya yaitu jalur perpindahan orang tua maksimal 5% dari kuota. Diperuntukkan siswa yang mengikuti orang tua atau wali yang mengalami perpindahan tugas dinas dari negara atau ke perusahaan ke wilayah zonasi sekolah. Cara daftarnya dengan manual, yaitu datang ke sekolah pilihan pertama. Berkas yang dibawa yaitu KK, NISN, rapor, serta surat keterangan pindah tugas dari perusahaan yang bersangkutan, yaitu perusahaan yang memindah tugaskan. Data akan diinput oleh panitia PPDB sekolah. Selanjutnya, berkas daftar ulang. Berkas daftar ulang ini akan kita bawa ketika siswa dinyatakan diterima. Nah, berkasnya apa saja? Fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus dari sekolah, fotokopi akte kelahiran atau surat keterangan lahir, fotokopi KK yang terbit sebelum 22 Juni 2019, kecuali mutasi status kependudukan atau bukan kepindahan domisili. Ini dimaksudkan bahwa umur KK itu tidak boleh kurang dari 1 tahun. Tidak boleh kurang dari 1 tahun kecuali ada mutasi status kependudukan. Ini maksudnya kakaknya baru karena mungkin ada penambahan anggota baru yang baru lahir sehingga harus memperbaharui kakak. Itu diperbolehkan. Kemudian pas foto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, konversi nilai piagam bagi yang memiliki fotokopi kartu kakak miskin sebelum tanggal 31 Mei 2020. Jadi kartu kakak miskinnya itu pembuatannya itu sebelum tertanggal 31 Mei 2020. Kemudian surat keterangan mutasi atau perpindahan ortu yang dikeluarkan dari perusahaan atau dinas yang memindahkan tugaskan. Ini khusus bagi siswa yang melalui jalur perpindahan ortu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.